dari kelas 22 Manajemen 4 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan, yaitu nilai tukar uang. Dengan dosen pengampu Dr. Ari Agung Nugroho, SE MBA. Dengan judul, mengapa sih nilai tukar rupiah bisa menurun? Kenapa sih? Nah, tonton videonya ya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih nilai tukar rupiah bisa menurun. Kalian sadar nggak sih kalau harga barang dan jasa setiap tahunnya semakin naik? Kalau dulu kita bisa membeli barang dengan harga yang sangat murah, sekarang harga barang tersebut jauh lebih mahal dari sebelumnya, dan harga barang tersebut akan terus naik setiap saat. Contohnya, si A pada bulan Januari membeli minyak goreng dengan harga 37.000 per 2 liter, dan bulan April dia membeli minyak goreng tetapi dengan harga minyak 45.000 per 2 liter. Jadi, kenapa dalam kurun waktu 3 bulan harga minyak bisa naik 8.000? Kondisi ini disebut inflasi. Inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam kurun waktu yang panjang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang di suatu negara. Kalian penasaran gak sih apa penyebab terjadinya inflasi? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana inflasi bisa terjadi. Dalam ekonomi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, yaitu biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-bahan baku, misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Yang kedua, yaitu karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori yang dikemukakan oleh kaum klasik mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang beredar dengan harga-harga. Jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya jika pemerintah menggunakan sistem defisit anggaran. Lalu yang ketiga, yaitu inflasi karena kenaikan permintaan. Terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Peningkatan permintaan dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, meningkatnya permintaan untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Yang keempat, yaitu ada devaluasi. Devaluasi terjadi ketika suatu mata uang kehilangan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Hal ini membuat impor lebih menjadi mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Jika dolar Amerika Serikat mendevaluasi terhadap euro, dibutuhkan lebih banyak lagi dolar untuk membeli jumlah euro yang sama. Jika sebuah bisnis mengimpor barang dari Eropa, mungkin perlu kenaikan harga untuk menutup kenaikan biaya. Dan faktor yang terakhir yaitu ekspektasi inflasi. Ketika perusahaan dan pekerja mulai merendam inflasi, ketakutan mereka dapat membuat mereka mengharapkan hasil inflasi yang lebih tinggi. Akibatnya, pekerja yang mungkin meminta upah yang lebih tinggi untuk menyeimbangkan peningkatan biaya hidup. Tahu nggak sih, inflasi bisa menyebabkan nilai suatu mata uang menurun loh. Loh, kok bisa? Jadi, nilai suatu mata uang bisa melemah karena banyak faktor yang mempengaruhi, seperti ketidakstabilan politik, inflasi yang tinggi, dan kebijakan moneter yang tidak efektif. Nah, bagaimana inflasi bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang? Jadi gini, inflasi menyebabkan harga di dalam negeri lebih mahal dari harga di luar negeri. Hal ini menambah kecenderungan suatu negara untuk mengimpor barang dari luar negeri dan mengurangi suatu negara mengekspor barang ke negara lain, sehingga demand, permintaan atas valutanya menurun karena ekspornya menurun. Lalu permintaan akan valuta asing bertambah karena impornya meningkat, menyusul kenaikan harga. Sehingga harga mata uang negara tersebut akan mengalami penurunan nilai mata uang atau istilahnya depresiasi. Contohnya, ketika terjadi kenaikan inflasi di Indonesia, maka banyak pengusaha lokal yang memilih mengimpor barang dari luar negeri. Kita contohkan negara Amerika. Nah, untuk dapat membeli barang Amerika, Indonesia harus menukarkan rupiah menjadi dolar Amerika. Semakin banyak impor yang dilakukan, maka semakin banyak pula orang menukarkan rupiah ke dolar. Lalu, permintaan dolar akan semakin meningkat dan lama-kelamaan pun dolar akan semakin langka, sehingga nilai dolar akan semakin mahal.
Artinya, semakin banyak rupiah yang harus kita bayar untuk membeli dolar, dan nilai rupiah semakin turun. Maka kondisi ini diartikan sebagai rupiah melemah terhadap dolar, atau istilahnya rupiah terdepresiasi. Intinya, jika kita lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor barang, maka mata uang kita cenderung melemah. Impor lebih besar ekspor sama dengan depresiasi. Jadi, inflasi sangat besar pengaruhnya kepada nilai tukar rupiah. Selain inflasi, rupiah juga dapat melemah karena faktor-faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat atau ketidakpastian politik di negara-negara lain. Kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dapat menyebabkan investor berlari kepada uang mata dolar Amerika yang lebih menguntungkan dan meninggalkan mata uang negara lain. Sementara itu, ketidakpastian politik di negara dapat menyebabkan investor merasa tidak percaya pada mata uang negara tersebut dan menjualnya. Hubungan inflasi dan nilai tukar uang terdapat dalam teori Purchasing Power Parity (PPP) atau teori daya beli paritas. Purchasing Power atau PPP, teori fokus pada hubungan inflasi dan nilai tukar. Teori menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mempertimbangkan teori inflasi antara suatu dua negara. Nilai inflasi atau PPP digunakan untuk mengkonversikan mata uang di dolar suatu negara tertentu menjadi mata uang yang berlaku untuk semua negara. Biasanya mata uang umumnya ini adalah dolar AS atau disebut dolar internasional. Dilarang sebagai mata uang. Dapat ada beberapa bentuk teori PPP. Yang pertama adalah A. Bentuk absolut atau hukuman atau hubungan, menyatakan bahwa harga dan produk-produk yang semua di ada dua negara yang berbeda seharusnya semua jika diukur menggunakan faktor yang sama. Jika terdapat perbedaan harga, maka akan terjadi perubahan dinamik sehingga harga yang suatu akan mendekati harga yang lain. Contohnya, produksi yang sama dibuat oleh Amerika dan Inggris. Harga di luar Inggris lebih rendah. Jika diukur menggunakan faktor yang sama, maka demo produk tersebut akan mengakibatkan di Inggris dan maupun di Amerika. Pada akhirnya akan mendorong harga produk pada tingkat yang sama. Kenyataannya, biaya transportasi, kuota aktif atau mencatatkan bentuk absolut PPP, sehingga bentuk harga akan tetap ada. B. Bentuk reflex atau plastic form. Bentuk ini memperhitungkan ketika merupakan seperti biaya transportasi, tarif kota, karena tidak sempurna pasar harga dari produk-produk yang sama di negeri-negeri yang berbeda. Bisa jadi tidak sama walaupun diukur melalui faktor yang sama. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai beberapa bentuk teori Purchasing Power Parity. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelemahan Purchasing Power Parity. Apa sih kelemahan Purchasing Power Parity? Yang pertama, ada biaya transportasi. Barang-barang yang tidak tersedia secara lokal harus diimpor sehingga menimbulkan biaya transportasi. Biaya-biaya ini tidak hanya mencakup bahan bakar, tapi juga bea masuk. Akibatnya, barang-barang impor akan dijual dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang serupa yang diperoleh dari sumber lokal. Yang kedua, perbedaan pajak. Pajak penjualan pemerintah seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dapat meningkatkan harga di satu negara dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga, ada intervensi pemerintah. Tarif dapat meningkatkan harga barang impor secara signifikan, sehingga harga produk yang sama di negara lain akan relatif lebih murah. Lalu yang keempat, layanan non-perdagangan. Harga Big Mac sudah termasuk biaya input yang tidak diperdagangkan, seperti asuransi, biaya utilitas, dan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, biaya-biaya ini kemungkinan besar tidak setara secara internasional. Persaingan pasar. Barang mungkin sengaja diberi harga lebih tinggi di negara tertentu. Dalam beberapa kasus, harga yang lebih tinggi terjadi karena suatu perusahaan mungkin memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan penjual lain. Perusahaan tersebut mungkin mempunyai monopoli atau menjadi bagian dari kartel perusahaan yang memanipulasi harga sehingga membuat harga tetap tinggi secara artifisial. Nah, mengapa purchasing power parity itu penting? Purchasing power parity merupakan metrik yang penting karena menyediakan cara untuk membandingkan tingkat pertumbuhan dan standar hidup di berbagai negara, yang masing-masing negara mempunyai mata uangnya sendiri. Meskipun purchasing power parity bukan alat pengukuran yang sempurna, purchasing power parity memungkinkan adanya kemungkinan perbandingan harga antar negara dengan mata uang yang berbeda.
Ini digunakan oleh banyak ekonom, organisasi internasional, pedagang valuta asing, dan investor untuk menguji produktivitas ekonomi dan nilai investasi. Jadi dari penjelasan yang sudah dijelaskan bisa kita pahami bahwa inflasi merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Misalnya ada contoh si B pada bulan Januari pergi ke Amerika dengan menukar rupiah dengan harga dolar, 1 dolarnya 14.000. Dan pada bulan Juni dia pergi lagi ke Amerika dengan harga dolar 1 dolarnya 14.500. Dan pada Desember dia pergi lagi dengan harga dolar 1 dolarnya 14.200. Terus pada bulan Juni tahun depan dia pergi lagi dengan harga dolar 1 dolarnya 15.000. Bisa kita lihat bahwa nilai tukar rupiah selalu berubah. Namun nilai tukar rupiah tidak selalu turun loh. Ada kalanya nilai tukar rupiah kita bisa naik. Lalu apa yang menyebabkan nilai tukar suatu mata uang bisa berubah? Kadang nilainya naik, kadang nilainya turun. Nilai tukar uang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Jadi jika permintaan untuk mata uang suatu negara meningkat, maka nilai tukar akan naik karena banyak orang yang ingin membeli mata uang tersebut. Sebaliknya jika penawaran melebihi permintaan, maka nilai tukar akan turun. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, termasuk politik, ekonomi, dan kondisi global. Misalnya ketika kondisi ekonomi global tidak stabil atau ada ketidakpastian politik, banyak investor yang cenderung menjual mata uang negara tersebut dan beralih ke mata uang yang lebih stabil dan aman. Hal ini dapat menyebabkan nilai tukar turun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara untuk menguatkan rupiah. Pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk menguatkan rupiah, seperti menaikkan suku bunga, menekan inflasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Menaikkan suku bunga dapat membuat mata uang negara tersebut lebih menarik bagi investor. Sementara menekan inflasi dapat menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli rupiah dan menjual mata uang asing. Namun, intervensi ini tidak selalu berhasil dan dapat memiliki efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya, hubungan nilai tukar dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika nilai tukar stabil, maka investasi akan meningkat dan ekonomi akan tumbuh. Namun, jika nilai tukar terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar ekonomi tetap tumbuh dan berkembang.